Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai IPA Fisika dengan bab objek ilmu pengetahuan alam dan pengamatannya. Sebelum memulai materi hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu IPA. IPA atau ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian terhadap gejala-gejala alam. Nah, di dalam IPA itu tersendiri terbagi menjadi 3 bidang, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Pada pelajaran fisika hari ini, kita akan memasuki bab pertama, yaitu mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa ada yang sudah tahu apa itu besaran, satuan, dan pengukuran? Apakah kalian pernah mengukur sesuatu atau suatu benda yang ada di sekeliling kalian? Pasti pernah ya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa fisika sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari fisika, kalian akan mendapatkan informasi mengenai fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kalian yang tentunya sangat bermanfaat. Oke, kita lanjut ya. Apa sih itu besaran? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Pasti kalian masih pada bingung ya. Nah, kita langsung aja kasih contohnya ya. Di sini ada yang termasuk dalam besaran dan ada yang termasuk bukan besaran. Apa saja sih yang termasuk dalam besaran? Besaran itu contohnya ada panjang, volume, luas, dan kecepatan. Mengapa panjang termasuk ke dalam besaran? Karena panjang merupakan sesuatu yang dapat diukur menggunakan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, kalian akan mengukur panjang dari sebuah meja. Nah, kalian akan mengukurnya tentu saja dengan menggunakan alat ukur kan? Misalnya contohnya menggunakan mistar atau yang kita kenal sehari-hari dengan sebutan penggaris. Pada saat kalian mengukur, kalian akan mendapatkan nilai dari panjang sebuah meja tersebut, tentu saja dinyatakan dalam angka. Misalnya setelah kalian melakukan pengukuran panjang sebuah meja, kalian mendapatkan nilai 60 cm, berarti panjang dari meja tersebut adalah 60 cm. Oleh karena itulah, panjang termasuk ke dalam besaran karena dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Begitu juga dengan volume, luas, kecepatan, waktu, dan lain-lain. Kemudian apa saja sih yang bukan termasuk ke dalam besaran? Nah, yang bukan termasuk ke dalam besaran adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dan nilainya tidak dapat dinyatakan dalam angka. Contohnya, warna, keindahan, kecantikan, dan lain-lain. Ketiganya itu tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dalam angka. Misalnya berapa sih nilai cantiknya atau keindahannya itu relatif dan tidak ada alat ukurnya. Jadi sampai sini sudah paham? Setelah besaran, ada yang namanya satuan. Satuan merupakan salah satu komponen yang menjadi standar dari suatu besaran. Maksudnya seperti apa? Contohnya, besaran panjang memiliki satuan yang dinamakan meter. Pasti kalian dalam mengukur sebuah besaran dibarengi dengan satuannya kan? Misalnya kalian mengukur panjang sebuah meja. Ternyata panjang sebuah meja tersebut adalah 60 cm. Nah, sentimeternya itu yang dinamakan dengan satuan. Contoh lainnya, misalnya kalian ingin tahu berapa sih waktu yang diperlukan dalam membuat mie instan. Ternyata waktu yang diperlukan dalam membuat mie instan adalah 3 menit. Nah, menitnya itu merupakan satuan dari besaran waktu. Oke, kita lanjut ya. Di dalam besaran itu terbagi menjadi 2, ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Agar kalian lebih mengerti, maka kita langsung saja lanjut ke contohnya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, terdapat tabel yang berisi besaran-besaran pokok. Apa aja sih yang termasuk dalam besaran pokok? Jadi di dalam fisika itu ada 7 besaran pokok, yakni jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, kuat arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Nah, agar memudahkan kalian dalam mengingatnya, kalian dapat menyikatnya dengan kata jiwa SMP. J-nya untuk jumlah zat, I-nya untuk intensitas cahaya, W-nya untuk waktu, A-nya untuk arus listrik atau kuat arus listrik, S-nya suhu, M-nya massa, dan P-nya panjang.
Nah, untuk satuannya, di dalam fisika itu kita harus menyesuaikannya dengan sistem internasional. Jadi, besaran-besaran tadi sudah ada satuan bakunya atau satuan dalam sistem internasionalnya. Misalnya panjang itu satuannya harus dituliskan dalam meter. Jadi kalau misalnya kalian mengukur meja dengan satuan sentimeter, kalian harus merubahnya dulu ke dalam meter. Nah, agar kalian lebih paham mengenai besaran pokok, maka Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah panjang. Pasti kalian udah nggak asing lagi kan sama yang namanya panjang. Panjang sebuah benda, panjang sebuah pintu, panjang sebuah meja misalnya, atau panjang sebuah buku. Nah, panjang merupakan dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Lalu satuan panjang dalam sistem internasional dinyatakan dalam meter. Jadi kalian dalam mengukur sebuah benda yang memiliki panjang, kalian harus menulisnya dalam meter. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu apa itu massa. Massa merupakan besaran yang menyatakan jumlah zat yang terkandung di dalam benda. Biasanya untuk mengetahui massa suatu benda, kita mengukurnya menggunakan neraca atau yang dikenal dengan sebutan timbangan. Berarti apakah massa dengan berat itu sama? Jadi selama ini kita keliru dalam menyebutkan berat suatu benda. Misalnya, berapa berat tubuh kamu? Berat tubuh kamu adalah 45 kg. Nah, sebenarnya itu adalah massa tubuh kamu, jadi bukan berat tubuh kamu. Lalu berat itu apa? Berat adalah besaran turunan dari massa yang telah dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Satuan massa dalam SI dinyatakan dengan kilogram atau disimbolkan dengan kg. Besaran yang ketiga adalah waktu. Waktu merupakan besaran yang menunjukkan lama berlangsungnya suatu kejadian. Contohnya, berapa sih waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari rumah ke sekolah? Atau berapa lama sih sebenarnya kamu membuat kue? Waktu itu merupakan salah satu dari besaran pokok yang satuannya dinyatakan dalam sekon atau detik ya. Untuk yang belum tahu sekon itu sama dengan detik. Di dalam sistem internasional, sekon ditetapkan sebagai satuan dari waktu. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu yaitu contohnya jam, arloji, ataupun stopwatch. Yang selanjutnya adalah suhu. Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nah, misalnya suhu tubuh kamu berapa atau suhu dari air yang mendidih tersebut berapa. Jadi kita pengen tahu nih berapa sih derajat panas dari benda tersebut atau berapa sih derajat panas dari tubuh kamu gitu. Nah, pasti kalau kalian lagi demam atau lagi sakit, kalian pasti suhunya diukur kan menggunakan alat ukur yaitu termometer. Nah, suhu itu termasuk ke dalam besaran pokok yang dalam SI satuannya dinyatakan dengan Kelvin atau disimbolkan dengan K. Tapi biasanya di kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari suhu itu dinyatakan dalam derajat Celcius. Setelah kita mempelajari mengenai besaran pokok, maka selanjutnya kita akan mempelajari mengenai besaran turunan. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal, besaran turunan itu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya gimana? Maksudnya, misalnya di sini yang termasuk besaran turunan adalah luas, volume, berat, gaya, dan massa jenis. Luas itu sebenarnya turunan dari besaran pokok yaitu panjang. Untuk mendapatkan nilai luas, kita harus mengkalikan panjang dengan lebar atau sisi kali sisi. Untuk volume misalnya, volume itu juga turunan dari besaran pokok panjang. Karena untuk mendapatkan nilai volume, kita harus mengkalikan panjang dengan lebar dengan tinggi, maka akan didapatkan nilai volume. Begitu juga dengan besaran turunan yang lainnya. Untuk satuannya, kalian bisa menyimak di dalam tabel yang telah Ibu tampilkan. Agar kalian lebih paham, maka Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, yang termasuk dalam besaran turunan adalah luas. Luas merupakan besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan. Misalnya, karena luas itu merupakan besaran turunan dari panjang, misal kalian akan mengukur luas sebuah papan tulis. Berarti kalian harus mengukur panjangnya dan mengukur lebarnya, kemudian dikalikan, maka kalian akan mendapatkan nilai dari luas papan tulis tersebut. Lalu satuan untuk luas apa? Satuan luas dinyatakan dalam meter persegi atau disimbolkan dengan
M pangkat 2. Besaran turunan yang kedua adalah volume. Volume merupakan perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Bedanya dengan luas, kalau luas itu 2 dimensi, kalau volume itu 3 dimensi. Misalnya kalian ditugaskan untuk mengukur volume dari sebuah kotak. Nah, kalian harus mengukur panjangnya, lebarnya, dan tingginya, sehingga kalian akan mendapatkan nilai dari volume kotak tersebut. Kemudian satuan dari volume adalah meter kubik atau disimbolkan dengan M pangkat 3. Selanjutnya ada yang namanya gaya. Apa itu gaya? Gaya di dalam fisika diartikan sebagai salah satu besaran yang berkaitan dengan kesetimbangan dan gerak suatu benda. Misal kalian mau memindahkan kursi, nah kalian pasti mendorong atau menarik kursi tersebut kan. Nah, kegiatan mendorong atau menarik itu disebut dengan gaya tarik dan gaya dorong. Satuan gaya itu adalah Newton atau disimbolkan dengan N. Nah, untuk mencari gaya itu ada rumusnya, yaitu massa dikali percepatan. Besaran turunan yang selanjutnya adalah berat. Berat merupakan besaran yang menunjukkan ukuran massa suatu benda yang telah dipengaruhi oleh gravitasi. Satuan untuk berat adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau bisa juga dengan satuan Newton. Jadi, untuk mendapatkan nilai berat adalah dengan mengkalikan massa dengan gravitasi. Contoh besaran turunan yang terakhir adalah massa jenis. Massa jenis merupakan hasil bagi antara massa dengan volumenya. Jadi setiap benda itu pasti memiliki massa jenis atau kerapatan. Untuk mengukur massa jenis, kalian harus mengkalikan massa benda tersebut dengan volumenya. Karena massa jenis merupakan turunan dari besaran pokok massa dan besaran pokok panjang, maka satuan untuk massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Setelah mengetahui pengertian besaran, satuan, besaran pokok, besaran turunan, kalian harus mengetahui apa yang dinamakan dengan pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang memiliki satuan yang telah ditetapkan. Contohnya, mengukur panjang meja menggunakan mistar. Nah, panjang meja ini sebagai besaran yang diukur, mistar sebagai alat ukur yang telah memiliki satuan. Ingat, satuan untuk panjang dalam sistem internasional apa? Meter ya. Contoh yang kedua adalah mengukur waktu perjalanan dari rumah ke sekolah menggunakan jam. Nah, waktu perjalanan dari rumah ke sekolah itu sebagai besaran yang diukur. Jamnya itu merupakan alat ukur yang telah memiliki satuan. Ingat, satuan untuk waktu dalam sistem internasional adalah sekon. Contoh yang ketiga adalah mengukur suhu tubuh menggunakan termometer. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui Google Classroom yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.